Bicara sebuah prestasi harus diimbangi dengan hal-hal yang luar biasa, diimbangi dengan nyali pemimpin yang luar biasa. Bersama ini podcast Kang Munir, mari kita ikuti sisi lain Desa Anti Korupsi di Kabupaten Banyuwangi, Desa Sukojati yang sudah menasional bersama Kepala Desa Sukojati Pak Untung Suripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Kang Munir. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa istimewa, seorang kepala desa yang sudah mendunia barangkali ya, yang prestasinya sudah diakui tingkat nasional. Beliau adalah Pak Untung, Kades Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Nggih, Pak Untung, gimana kabarnya? Nggih, sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Untung, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kang Munir. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan manfaat kepada yang teman-teman kadesan lainnya untuk meniru prestasi yang ada di desa Sukojati. Pak Untung, awal jenengan tertarik menjadi Kades Sukojati itu awalnya bagaimana? Padahal menurut orang-orang sana, Pak Untung ini bukan asli orang Sukojati. Itu gimana ceritanya Pak Untung? Ya, memang benar Pak. Ya, saya bukan asli orang Sukojati, tapi saya ini orang Desa Watu Kebo, Kecamatan Rogojampi. Pada saat itu masih belum ada pemekaran, belum ikut Kecamatan Blimbing Sari. Dulu kan kecamatannya kan Rogojampi. Pada saat itu saya, latar belakang saya ini kerja buruh Pak. Kerja buruh saya ini kerja di tambaknya Pak Haji Ridwan. Pada mulanya, awal mula ada pembukaan tambak itu tahun 1990, itu saya sudah mulai bekerja di tambak. Sampai terus setelah gitu saya pernah merantau di Pulau Batam. Pulau Batam itu merantau di sana itu sebagai supir taksi di Pulau Batam itu. Setelah itu di Pulau Batam sudah puas, kira-kira kalau tidak salah ada 5 tahun. Pada tahun 1998 setelah ada penyembelihan santet, dulu itu saya pulang gitu. Pulang ke Sukojati. Jadi saya ini awal mulanya sampai jadi penduduk Sukojati karena istri saya ini aslinya kan Sukojati. Jadi dapat orang Sukojati, dan pada waktu itu istri saya tinggal merantau di Batam itu punya anak 1 Pak. Akhirnya saya ajak ke Desa Watubo, dia tidak mau, alasannya tidak mau, tetap bagaimanapun juga menempat di Sukojati gitu. Jadi akhirnya saya kembali lagi di Banyuwangi, diajak bekerja lagi sama pabriknya Pak Haji Ridwan di pertanian. Jadi suruh ngawasi pertaniannya Pak Haji Ridwan Pak, di mana-mana itu kurang lebih sawahnya saja Pak Haji Ridwan itu yang saya awasi ada kurang lebih 60 hektar. Itu sawahnya itu. Terus gini Pak Untung, motivasinya jenengan mencalonkan diri jadi kepala desa Sukojati periode pertama itu apa? Apa biar terlihat gagah? Apa ada yang dituju? Apa ngapunten, apa untuk ngejar-ngejar rondo? Monggo silakan. Jadi mboten enten kula. Pikiran kula, harapan kula. Awal kula mau, wah saya besok habis ini saya jadi kepala desa, ndak ada. Jadi awal mulanya saya ini pada saat itu kan pertama kali ada pemilihan kepala dusun Pak. Ada pemilihan kepala dusun pada tahun 2003, itu ada pilihan kepala dusun, akhirnya saya disuruh orang-orang itu disuruh mencalonkan kepala dusun.
kenalnya orang dengan saya ini karena saya itu sering sosial Pak gitu. Sama warga gitu. Orang tidak kenal saya tegur. Saya sengaja tidak beli, padahal ini salah satu contoh. Ada orang tua jualan tape, saya beli tapenya. Bu, beli tapenya, padahal tidak ada niat beli tape. Karena saya itu merasa kasihan, saya kasihkan kepada anak-anak muda. Kok tape panganan. Gitu. Berarti awalnya sebelum jadi kepala desa itu jadi kepala dusun dulu ya? Jadi kepala berarti dusun. Tidak benar ya motivasinya ngedernis di Rondo itu tidak benar berarti? Wah, tidak ada Pak. Terus akhirnya jadi kepala dusun itu kalau tidak salah dapat 6 tahun, kalau tidak 7 tahun itu Pak. 6 tahun lah gitu. Setelah 6 tahun jadi kepala dusun, setelah jadi kepala dusun itu saya tuh sering melakukan ketika ada warga saya itu, ada warga yang sakit, ada warga saya meninggal, itu sering saya lakukan terus. Sampai-sampai saya tuh paling seneng kalau ketika ada warga saya meninggal pada waktu malam hari. Itu saya sambil ikut menunggu. Terus gini Pak Untung, orang yang pertama sekali dorong jenengan jadi kepala desa periode pertama itu sinten? Itu Tokoh awal mulanya masyarakat, yang jadi warga, saya kepala nggih. desa, itu warga yang pernah saya tolong dengan adanya orang, terutama orang yang sakit, itu saya buatkan SPM. Oh, setelah itu dorong jenengan Ya. jadi kepala desa. Iya. Periode pertama itu Pilkades pertama, periode pertama kompetitornya Pak Untung itu berapa orang? Ada 2 orang, 3 sama saya. Gitu. Oh, 3. Terus Iya. selisih suara untuk periode Selisih pertama? suara kalau tidak salah periode pertama itu dulu kurang lebih 600-an gitu Pak. Oke, 600-an. 600. Berarti kepercayaannya warga luar biasa nggih. Iya. Jadi calon 2 itu biddingnya itu dijadikan 1, sama saya itu masih kena saya Pak. Masih unggul bidding saya gitu. Oke. Kalau periode yang kedua itu sudah nggak saya ragukan lagi Pak Untung, karena pada waktu itu jenengan tidak ada penantangnya, penantang satu-satunya adalah istri jenengan. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa sebetulnya. Dan masuk radar nggih Pak Untung nggih? Nggih. Masuk pemberitaan nasional waktu itu nggih. Pemberitaan nasional. Itu ceritanya bagaimana Pak Untung kok nggak ada yang berani lawan jenengan? Apa jenengan ini terkenal garang, terkenal ganteng apa bagaimana? Nggak ada yang berani. Pak, kuncinya lawan politik saya semua saya rangkul. Jadi orang yang dulu ndak dukung saya itu saya datangi semua, saya rangkul. Itu akhirnya dia itu ketutular sama tetangga-tetangga, sudahlah jangan nyalon, biar Pak Untung saja gitu. Jadi baik lawan politik saya itu orang itu sakit atau meninggal, keluarganya itu terus saya lakukan, saya sambang itu. Akhirnya itulah yang menjadi apa itu sampai saya pesta demokrasi lagi kedua, sampai tidak ada yang berani nyalon, akhirnya saya sama istri saya. Oke. Pak Untung, kan kalau demokrasi nggih Pak Untung, Iya. kalau demokrasi sebetulnya calon tunggal dan sebagainya itu kalau menurut saya nggih Pak Untung, kalau menurut saya pribadi itu kurang bagus karena tidak ada kompetitor, tidak ada pilihan lain. Apakah pada waktu itu Pak Untung dorong seseorang atau siapa untuk jadi kompetitor atau nyalon, atau ada cerita-cerita lain di balik jenengan jadi calon tunggal itu Pak Untung? Pada waktu sama istri saya itu? Iya. Oh, enggak ada Pak, itu yang sering saya lakukan karena apa? Saya tuh tidak akan berhenti walaupun sampai sekarang itu tetap orang yang sakit itu tetap saya sambang, orang yang meninggal. Ketika itu orang itu sakit itu saya tanya, sampan punya KIS? Enggak punya Pak. Oh ya sudah, saya buatkan SPM. Tapi dengan syarat SPM itu ada 14 kriteria, benar-benar orang tidak mampu gitu. Jadi akhirnya surat-suratnya itu saya kawal sampai suratnya di rumah sakit, sampai suratnya itu saya setorkan di dinas sosial, itu saya serahkan sambil
saya tuh nyambang si pasien itu, warga saya yang sakit itu termasuk penilaian saya yang sampai-sampai orang itu tidak ada yang berani mencalonkan diri. Gitu. Jadi saya itu apa itu ya, walaupun awal mula saya itu waktu pada saat jadi kepala dusun tentang SPM itu tetap saya lakukan saya sampai jadi kepala desa. Gitu. Pak Untung, untuk periode kedua mungkin sudah tidak ada meragukan lagi pengabdian sampean kepada warga. Jenengan kalau ada orang sakit itu kan datang yang pertama, nggih. Iya. Nggih, datang yang pertama. Terus gini Pak Untung, terkait prestasi-prestasi yang diraih Sukojati pada saat ini, itu ini masuk ke periode jenengan yang kedua yang nggak ada penantangnya kan sudah mulai muncul ya prestasi-prestasi. Prestasi yang diraih Desa Sukojati itu apa benar Pak Untung? Apa benar itu tunjukan dari kabupaten atau dinas Pak Untung? Karena selama ini di Kabupaten Banyuwangi banyak sebetulnya desa yang prestasi, tapi yang selalu ditonjolkan itu Sukojati. Itu gimana ceritanya Pak Untung? Kalau benar ada penunjukan dari dinas atau pemerintah kabupaten? Ini begini, awal mulanya itu dia diambil sampel pada waktu itu dari Kabupaten Banyuwangi, ada penunjukan bahwa itu kira-kira desa mana yang dijadikan percontohan desa anti korupsi ini. Okay. Jadi contohnya itu desa Gendeng Kulon, desa Sukojati, itu yang menilai bukan saya yang ikut daftar Pak. Jadi penilaiannya itu awal mulanya itu dari inspektorat, atau dari DPMD, dari hasil munep kecamatan. Berarti tidak ada secara khusus lomba desa anti korupsi, tidak ya? Tidak ada. Jadi langsung penunjukan berarti ya. Jadi nilainya itu begini. Saya itu tidak mengerti, cuma kadang-kala itu orang inspektorat dari kecamatan atau DPMD itu kan tanya Pak, pada saat hasil apa itu, hasil inspektorat turun ke lapangan itu kan biasanya ada ngoreksi apa itu dana desa, dana DD itu. Dia tanya kepada perangkat-perangkat, itu rahasia padahal itu. Yang menjalankan anggaran ini siapa? Anu Pak, saya. Siapa kamu? Saya sebagai TPK dan PK. Terus Pak Kadesnya? Tidak pernah Pak, tidak pernah ikut campur. Cuma Pak Kades itu cuma hanya mengetahui bahwa benar-benar yang dikerjakan ini ada TPK-nya, ada PK-nya, dan BPD ikut juga dalam mengawasi di kegiatan itu. Jadi saya itu belum pernah artinya megang uang ketika uang itu dari badan keuangan aset daerah itu ngambilnya itu dari situ, habis itu diambil dari Bank Jatim. Itu bendara saya itu saya belum pernah, artinya dari bendara saya megang uang itu belum pernah. Ya apa perasaannya sampean niku setelah ditunjuk jadi desa anti korupsi? Berat Pak Untung sebetulnya. Kalau saya itu melihat anti korupsi itu mulai dari pojok pimpinan kepala desa sampai bawah itu harus benar-benar clear and clean untuk melaksanakan itu pemerintahan. Ada nggak beban moral Pak Untung setelah ditunjuk jadi desa anti korupsi? Ini tingkat nasional loh Pak Untung, tidak main-main. Jadi beban moralnya jenengan, beban mentalnya itu apa kira-kira Pak Untung setelah ditunjuk? Kalau saya pada saat ditunjuk niku beban moral saya itu tidak ada. Karena apa? Karena saya sudah melakukan hal yang sudah biasa. Artinya biasa piye? Aku gak tahu ngode-ngode anggaran, ya wis lah, gitu aja sudah gitu. Jadi makanya tidak ada beban buat saya itu. Setelah ditunjuk jadi desa anti korupsi itu ada nggak Pak Untung hal-hal yang dipersiapkan atau pasca dan sebagainya? Contoh hal yang harus dipersiapkan, contoh ya Pak Untung ya, anak buahnya jenengan yang dulunya
di aturan masuk jam 7, masuk jam 8, itu termasuk korupsi loh Pak Iya. Untung. Korupsi waktu Iya, itu. tahu. Makanya kan pada saat masuk ada KPK dengan orang inspektorat itu dijadikan percontohan untuk jadi desa anti korupsi itu kan pada saat itu perangkat desa kan nari Pak kepada saya, artinya menawarkan Pak Kades gimana kalau ikut desa anti korupsi, kalau memang benar-benar nilainya itu nanti paling unggul desa Sukojati. Ya siap-siap saja sudah saya gitu. Kalau memang begitu aturannya dari atasan begitu ya ayo semua bekerja bukan untuk pribadi tapi untuk masyarakat, saya bilang gitu. Artinya biasa iki mangan ngombe susu aja ngombe susu, ngombe banyu putih bae wis. Monggo wong puasa ulung wis. Gimana mau ndak jare? Nah, Iya sudah Pak Kades. Sampean bilang puasa ning staf-stafe apa gelem mongkonan puasa? Ya alhamdulillah setelahnya ada itu malah justru ada pelanggaran-pelanggaran sedikit, malah kadang-kala mengingatkan kepada saya, Pak Kades tidak boleh begini, harus semestinya harus begini. Oh gitu ya, terima kasih gitu. Jadi saling mengingatkan Pak. Gitu. Jadi yang sampai katakan itu masalah korupsi itu bukan karena uang tok ya, tapi termasuk masalah kedinasan ya. Memang biasanya awalnya perangkat desa itu saya dulu itu masuknya biasanya jam 8, istirahatnya tidak tentu. Sekarang itu masuknya itu jam 7 paling akhir setengah 8 Pak. Karena itu di situ tuh kan ada setor wajah apalagi. Kalau setor wajah itu kan tidak bisa Pak gitu. Jadi sesama teman itu di dalam itu monggone wong piye saling-saling melihat kok iku wis teko aku durung teko gitu. Pak Untung, setelah begitu banyaknya prestasi yang diraih di Sukojati, informasinya dari masyarakat jenengan ini tambah sombong. Contoh sombongnya begini, wis lek tamu kabupaten gak usah tak temoni wis cukup perangkat isun ben, itu kan sombong Pak Untung. Iya. Apa benar sampean sudah punya sikap seperti itu, membatasi? Enggak, bukan karena itu kan hanya omongan guyon, bukan serius. Iya. Itu uang saya ini Terus, masih nggih. dalam tahap belajar, masa ngomong gitu, hanya guyon itu, bukan serius. Ada informasi lagi bahwa jenengan ini sudah diizini mau nikah lagi katanya, betul enggak? Mau nikah satu aja masih kembang kempis saya ini ya. Karena sudah terkenal luar biasa, katanya sudah diizinkan nikah lagi. Enggak Pak, ya kita itu harus memberi contoh kepada masyarakat dengan contoh yang baik kan, ngoten Pak ya. Iya. Nah masalahnya apa? Itu kalau masalah istri dua itu biasanya Pak, kebanyakan itu jangankan istri satu saja, kadang-kala masih apa tuh mengelola anggaran itu, kadang-kala saya ini masih tidak cukup, kadang-kala min ya, apalagi istri dua. Kira-kira tawes anggaran mana yang saya pakai kan gitu. Berarti ini ngeluh kepada apa namanya pemerintah bahwa suruh nambah gajinya kepala desa gitu ta? Ya. Biar bisa nambah lagi. Ya enggak, kalau masalah gajinya itu sudah cukup buat saya Pak. Itu tergantung orangnya gitu. Kalau memang orangnya itu melihatnya selalu melihat ke atas, memang kurang terus gitu. Pak Untung, saya masih ingat Pak Untung, jenengan ini dalam hal-hal seperti itu, ini memang ada kaitannya dengan yang ada di kehidupannya masyarakat jenengan. Pak Untung ingat pernah pernah ngamuk ke radio ilegal itu sampean lo ngajak saya gerbek gitu, ngawur sampean ini, ingat masih? Oh iya. Nyegat iya. itu nyegat. Iya. Nyegat. Iya. Itu memang ditoleransi Pak Untung apa bagaimana pada waktu itu? Nah, gini Pak, ada itu. masalah waktu radio ilegal itu kan gini. Sedangkan anak yang pemain radio itu sendiri
dia bawa anak perempuan, anak dari luar dibawa ke Sukojati. Dan gitu. Itu pun anak perempuan itu tukang apa itu sebagai apa istilahnya? Jare wong tukang nyarak-nyaraken. Oh, anu ya penyiar radio. Penyiar radio. Barangkali Pak Untung minta jatah. Enggak, saya enggak pernah. Akhirnya ditutup enggak ya? Enggak. Oh iya wes. Gitu, Pak. Tak pikir minta jatah. Enggak. Cewek Memang itu. anak itu kan anak luar desa. Okay. Sudah saya Tak ingatkan. pikir minta jatah cewek jenengan waktu itu. Santai Pak Untung. Cewek. Enggak ya, enggak. Ya udah, Pak Untung. Ini luar biasa sekali. Terus menginjak ini Pak Untung, menginjak yang tadi itu kan yang kita bahas periode kedua nggih. Nggih. Menginjak yang periode pemilihan yang ketiga yang kemarin Oktober nggih Pak Untung. Iya, bulan Oktober tanggal 25. Pak Untung, sebetulnya kan ibarat orang nandur itu sampean tuh udah banyak tandurannya. Sudah luar biasa tandurannya. Sukojati sudah terkenal di mana-mana. Tetapi ini aneh Pak Untung, tatkala periode ketiga, penantang jenengan itu lebih banyak, lebih bervariasi, dan ada orang dalam jenengan sendiri. BPD. Menurut ya BPD. Menurut riset kami Pak Untung bahwa orang-orang itu sebetulnya itu enggan nglawanan jenengan. Cuma karena jenengan itu ngapunten Pak Untung, karena jenengan itu bilang seperti ini, munggone ono Pak Pilkades 10 kali pasti isun menang, wis krono isun ganteng. Dari isu itulah kompetitor itu muncul Pak Untung. Apa benar seperti itu Pak Untung? Ya mboten Pak, kadung masalah diukur tolak ukurnya ganteng lan sing yang gantengan calon-calon yang lainnya daripada saya. Wong kula wis umur suwit hampir 60 tahun mencos kabeh. Ngoten. Oh, pikir. Tapi teman-teman itu Pak Untung, teman-teman itu tetap pernah kan tanya, opo dilawan Bapak dhewe? Opo gak nunggu sampai masa habis periode ketiga? Mas, aku iki sakjane gak kepengin nyalon. Terus krono Pak Untung ku sombong ben wis tak tandingi wis tak tutno wis. Itu riset loh Pak Untung, riset loh. Riset. Akhirnya kan kemarin sebelum Pilkades jenengan ketemu saya berapa kali sampai itu galau sekali. Galau dan macam-macam. Sebetulnya di hati dan pikiran sampean tuh ada apa sih Pak Untung? Kok sampai teman-teman yang dulunya dukung jenengan jadi akhirnya jadi kompetitor? Apakah ini dinamika politik di desa? Apa ada unsur-unsur lain Pak Untung? Mboten Pak, pada saat itu memang mau menginjak yang ketiga itu yang pertama itu yang buat seandainya ada lawan, saya tuh memprediksi dapat di mana saya ini uang gitu. Kalau lawan saya ini banyak uangnya gitu. Jadi itulah yang membuat galau saya itu dari situ. Oh, berarti saya kan mendengar dari desa-desa yang lain, ada yang menyiapkan dana yang 300 juta, 200 juta, ada yang 100 juta, sedangkan saya pada saat itu tidak punya uang gitu. Tidak punya uang kok berani nyalon? Ya karena kepercayaan saja saya ini sudah mau tidak mau wes gitu. Iya. Ngapunten Pak Untung. Iya. Pilkades kemarin, periode kemarin kira-kira habis berapa dengan lawan sebegitu banyak? Saya itu kemarin itu ini terus terang aja Pak ya. Saya itu meminjamkan sertifikat di bank itu kurang lebih hampir 80 juta Pak. Itu atas persetujuan istri saya gitu. Istri yang mana dulu yang yang pertama saya mau menginjak istri kedua enggak nutut juga. Enggak punya anggaran gitu. Santai. Gitu. Saya pikir ada minta izin ke istri ke kedua. Yang lain, oh ya. Enggak. Kalau istri kedua masih belum buat saya gitu.
Jadi setelah dapat modal Pak Untung baru berani nggih, baru berani untuk mencalonkan. Iya, itu setelah ada lawan itu baru saya tuh pinjam uang Pak gitu. Artinya oh ternyata kok ada yang nyalon itu. Sedangkan yang nyalon ini tolak ukur menurut saya dia yang dukung sana dia orang kaya. Terus di sini yang dukung ini juga orang mampu. Saya sendiri saya itu tidak ada yang dukung, pokoknya percaya diri kepada diri saya sendiri. Artinya orang-orang yang bawah ini seperti orang-orang yang tidak mampu pada warga saya itu percaya dirinya apa? Saya itu tetap kegiatan saya itu nyambang orang sakit, ada orang meninggal, saya itu tidak pernah putus. Percaya saya dengan dari situ. Pertanyaan saya belum jenengan jawab. Kenapa teman-teman yang dulu mendukung jenengan, yang ada di belakang jenengan, yang perkuat pemerintahan desa jenengan kok akhirnya jadi kompetitor itu kenapa Pak Untung? Itu mungkin ceritanya bagaimana? Ada unsur benar. Ya. Apakah ngapunten ada persaingan dendam pribadi? Apa ada unsur-unsur lain sehingga yang sebelumnya itu di belakang jenengan perkuat posisi jenengan itu berbalik arah menjadi kompetitor? Itu ceritanya gimana Pak Untung? Cerita lengkapnya. Belak-belakan Pak Untung ya. Iya. Belak-belakan kalau ini. Gini aja wes. Okay. Ada salah satu masyarakat saya itu persis apa yang saya katakan itu saya mau dukung Pak Untung. Kalau Pak Untung itu orangnya bagus baik kok. Cuma Pak Untung itu katanya saya itu diatur bawahan saya gitu. Padahal itu benar Pak Untung diatur bawahan. Ya enggak Pak, masa diatur. Ya, memang sesuai dengan tupoksinya. Banyak yang bilang loh Pak Untung jenengan ini diatur bawahan sampai Pak Untung paranjari sun wis. Kapan ngono sun macet pemerintahan Sukojati. Bener apa sing itu Pak Untung? Ya enggak Pak, kan saya ini kan enggak, makanya ya. Dapat prestasi itu kan saya itu kan punya tim. Tim itu harus kompak, solid, ya kan? Harus rukun. Tanpa tim yang kompak, tidak akan desa saya ini menjadi desa percontohan nasional. Salah satu contoh gini, contoh pemain sepak bola Argentina pada tahun berapa itu dipegang Maradona karena kekompakannya timnya Argentina karena kompak, rukun, akhirnya bisa juara dunia. Begitu juga baik itu dari pemerintahan desa maupun pemerintahan kabupaten, semua tanpa kekompakan dan kerukunan tidak akan dapat prestasi Pak. Itu. Pak Untung, tapi yang beredar di masyarakat itu lain Pak Untung. Iya. Jadi banyak yang kuat itu bahwa ngapunten nggih Pak Untung, ngapunten nggih. Sosok Pak Untung itu bukan S1 sampai S3 nggih. S tuntung malah. Oh, S tuntung. S tuntung. Di atasnya S3 nggih. Jadi banyak yang beranggapan Pak Untung itu bukan sarjana dan sebagainya. Itu yang ngatur teman-teman perangkat desa lah. Teman-teman perangkat desa. Ngapunten Pak Untung itu nggak ada apa-apanya. Ngapunten nggih. Pak Untung itu kurang begitu pinter katanya. Pak Untung itu hanya kebetulan aja disayang Pemkab Banyuwangi, akhirnya tumbuhlah prestasi-prestasi yang jenengan sampaikan itu tadi. Itu benar nggak Pak Untung? Benar Pak, saya akui Pak. Kalau memang masalah itu, apalagi saya ini zaman sekarang ini kan zaman IT. Nah, dulu kan tidak ada Pak. Karena zaman IT ini pas kebetulan itu yang punya prestasi ini kalau zamannya IT kan kepada anak-anak muda. Sedangkan saya sendiri ini lulusan SMA. Jadi pengen makin mengguni lulusan SMA paling goblok, paling tuambeng ning sekolah ya kula niki Pak. Tapi karena makanya orang itu jangan meremehkan orang itu karena tambeng. Nah, karena tambeng. Tapi karena jadi pintere uang karena pandai sekolah dengan pintere uang karena dapat hidayah itu lain Pak. Kalau dapat hidayah itu susah Pak. Itu sudah anugerah dari Allah kalau Untung.
Yang kembali ke yang pilkada pilkades 3 periode yang tadi itu ceritanya banyak yang muncul itu, mosok ujuk-ujuk moro-moro muncul Pak Untung. Sebelum itu kan Pak Untung pasti tahu selentingan-selentingan itu. Iya. Itu gimana Pak Untung ceritanya? Ada yang pendatang dari luar ya Pak Untung ya, dari luar. Itu kok sampai seperti itu. Kalau logika berpikirnya kan sebetulnya periode ketiga itu tambah mantep Pak Untung, tambah nggak ada penantangnya, tambah prestasinya banyak, tapi ini kebalik. Itu kenapa seperti itu Pak Untung? Kan gini Pak, kemarin itu kan ada yang muncul dari luar desa. Dipikir dianggapnya saya ini, Pak Untung ki gak ono lawannya maneh, kaya ambek bojone. Masa ta wong Sukajati ku gak ono sing lebih pintar toko Pak Untung. Padahal sampean tadi sudah ngomong, saya itu kalau dengan anak-anak muda, dengan apalagi dengan perangkat desa saya, perangkat desa itu kebanyakan S1 Pak, perangkat saya. Bener itu. S1 ya, bukan S tontong ya? Bukan, kalau saya malah S tontong gitu. Gitu. Jadi makanya kan mulai sekdes sampai bendara saya, sampai PK dan PPK saya itu kan S semua Pak, apalagi yang namanya yang di depan yang pelayanan itu juga S1 juga itu bahasa Inggrisnya apa itu semua mahir Pak. Terus yang ini tadi Pak Untung yang saya tanyakan apa namanya, kok periode ketiga itu ujuk-ujuk ada yang yang nyalon. Okay, banyak penantangnya lah Pak Untung. Pada saat itu kan gini Pak, dia itu orang-orang ini kan mungkin yang luar ini mungkin ada yang nyuruh Pak, coba kamu maju dulu. Mungkin perabaan saya sampai ada yang bilang, Pak Untung hebat sampai nanti. Saya pikir lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 otomatis kan tes. Seandainya tes pasti saya ini tumbang sudah. Loh, bentar. Kok sampean bisa yakin tumbang itu? Karena kalau yang nyalon kan anak muda-muda. Dia kalau main IP, main apa itu IT dengan adanya HP, apalagi melaksanakan pakai komputer, saya sama sekali tidak bisa apa-apa, Pak. Cuma saya ini hanya pas kebetulan jadi pemimpin ini karena apa? Karena masyarakat melihat saya gitu. Karena kepandaian tidak ada Pak. Kita kembali lagi ke broadcastnya Munir, masih bersama tamu yang luar biasa, kepala desa yang paling ganteng se-Banyuwangi. Nggih, kepala desa paling ganteng. Ganteng sak Banyuwangi tapi teko Burai. Nggih, Pak Untung. Kembali ke periode ketiga, jenengan kayaknya belum jawab secara plong Pak Untung. Ada yang ditutupi masih kayak ini. Boten napa nutupi. Terus penantangnya itu tadi kenapa ndak dijelaskan? Kenapa moro-moro ndane moro-moro ujuk-ujuk wong telu Pak Untung? Mosok ing ana tahapan-tahapane, mungkin contoh tahapan-tahapane wong telu iki rebutan gendaan sampai akhirnya dendam nyalon kepala desa. Kira-kira ta wis contoh kaya ngono. Kira-kira wong telu moro-moro motivasi dadi kepala desa nglawan sampean itu kan tanpa ujuk-ujuk Pak Untung. Udah lah wis aja blak-blakan bae. Sing gini, memang saya dengar Pak ya. Pada saat itu ana hang kadung Pak Untungku wonge apik, kadangane ana salah satu teko perangkat iku jare iki duduk ngapik-ngapik dhewek. Iya sing. Iki jare Pak Untung yang isunya hang diatur apa. Padahal ndak ada. Artine ngatur iku sing ngono, Pak. Sesuai dengan tupoksinya. Oh, wong ki megawene sesuai tupoksine iki. Jadi bendarane sesuai tupoksinya ya megang uang. Pak Sekdes ya diki sebagai koordinator administrasi. Tapi namanya orang wong iri hati, iya kan? Repot wong kadung. Itu Pak, ngeten Pak Untung. Motivasinya kira-kira menurut sampean, motivasinya orang-orang ini nantang sampean itu nopo all? Padahal dari prestasi sampean itu luar biasa. Iya, memang awal mulanya dari situ lah.
iri. Jadi sifatnya iri untuk menumbangkan saya. Dia itu seakan-akan kemungkinan dia punya visi dan misi. Ketika saya jadi kepala desa mungkin ada yang saya berhentikan jadi perangkat. Sampai ada masyarakat saya tak bilang begitu. Sebetulnya saya itu mau milih sampean Pak Untung. Tapi sampean bisa ndak ada perangkat desa sampean yang bisa sampean nanti ke depannya bisa memberhentikan saya. Wah, saya ndak bisa jawab. Dasarnya apa saya memberhentikan? Wong orang itu ndak salah, kerjanya sudah bagus. Kan gitu. Berarti situasinya panas periode. Iya Pak, pada saat itu. Makanya calonnya itu pertama tidak ada yang muncul, dianggap calon dari luar desa ini setengah mancing anak ini. Setelah mancing anak ini, kok ada 3 orang yang muncul. Akhirnya anak itu tidak pernah muncul. Akhirnya didis sama panitianya pada saat itu tidak boleh mencalonkan. Karena anak itu tidak pernah datang. Pada waktu pengambilan nomor tidak datang. Motivasinya yang 3 orang. Yang 2 orang yang saat ini sebetulnya memperkuat sampean itu ya iri tadi apa Pak Antung? Apa bagaimana? Yes, mungkin ada ganjalan-ganjal di hatinya itu mungkin dia tuh punya apa namanya bisikan dari masyarakat. Ira bisa ngalan untung kudu ketiga, ira bisa ngalan untung ira kudu ketiga. Terutama mungkin ada salah satu masyarakat saya itu punya permasalahan dengan perangkat desa saya. Mungkin kan gitu Pak. Pak Untung, ini kan Banyuwangi nggih. Periode ketiga kemarin sampean pakai orang tua apa enggak untuk doa? Bek wong namanya itu kudu lengkap Pak. Tetep Pak kudu lengkap. Katanya Gus Nok juga ya? Masalah, tapi sampai sekarang belum pernah ketemu Gus Nok Pak. Ya ingin tahu tapi cuma sampai arahnya kemana, ke sana sudah. Berarti hampir semua calon yang bertanding kemarin itu pakai juga nggak Pak Untung? Saya itu orang tua pakai 8 Pak. Waduh. Padahal sudah digenepi Pak Untung ya, jadi 12. Terus itu pertama Pak. Kedua, saya tuh yakin kena saya lagi. Kok bisa Pak Untung? Itu kan sombong Pak Untung. Bukan karena sombong, karena monggone wong panarane percaya ambi satu, ambi naga dina ya. Iki anune wong Jawa. Bukan Nogosari nggih Pak. Bukan, kadang Nogosari sumping. Ya. Jadi percaya ambi naga, terus apa itu buku Panaran Jayabaya. Lah masa sampai ke Jayabaya itu negara Pak Untung, lingkup negara. Ya jare ngomong istilah buku Jayabaya lah. Jayabaya lokal ya. Sukajati. Waduh, ono. Jadi nganggo buku iku Pak, iku hitung-hitungane kalau hari tanggal 25, hari Rebu Wage, itu hitung-hitungannya itu ketemu 4 angka. 11. Oh, tak pikir ketemu itu, 4 angka. Kalau hari Wage itu hari Rebu bulan 11, hari Rebu Wage. Wage itu pasti khusus untuk orang hitam jarene. Wong cemeng. Jadi kena sing bisa kon kalah. Karena wong cemeng. Dari beberapa calon tuh ada orang cemengnya apa enggak? Paling cemeng isen dewek. Wah. Liane putih-putih. Jujur Pak. Berarti kan? Iya. Paling cemeng, paling elek ya isen Pak pada saat itu. Di antara 4 orang itu dia. Nggih, Pak Untung luar biasa perjuangannya untuk meraih kemenangan ke periode ketiga nggih Pak Untung. Nggih. Banyak calon incumbent yang tumbang nggih Pak Untung. Nggih, kurang lebih 35 incumbent. Nggih. Nggih, Pak Untung. Setelah periode ketiga masa jabatannya untuk yang periode ketiga berapa? Ini masih belum didok Pak, saya tidak berani ngomong. Nggih, kira-kira punya itu kan wacana, rencananya insya Allah kalau tidak salah bulan 1 ini atau akhir bulan 1 ini. Kemarin ada teman saya ke istana 9 orang perwakilan dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dipanggil Pak Jokowi, insya Allah 8 tahunan gitu. Pak Jokowi yang presiden itu? Iya, ke istana 9 orang itu. Termasuk diantaranya orang Banyuwangi itu ada 3.
Pak Murai, Lurah Dadapan Pak Jajuli, sama Lurah Karangbendo Pak Budi. Yang dipanggil itu sekarang jadi semua apa? Ya masih jadi kepala desa tahun 2025 ini. Kalau sekarang enggak sudah? Hah? Kalau sekarang yang 3 itu ada yang enggak jadi kepala desa? Enggak, masih jadi kepala desa. Tahun 2025 ini, kalau nanti ada tambahan, ya tambah 2 tahun, berarti tahun 2027 pilihannya gitu. Berarti Pak Untung ini nih nanti ngapunten umur berapa Pak Untung? 59 Pak. Ngakunya umur 35 ke saya. Enggak, anak saya 35. Kalau Pak saya Untung, kalau 59 tambah 8 67. 67. Ngapunten itu sampean sudah sepuh bener Pak Untung. Apa masih mampu memimpin rakyat, apa pas tanda tangan nanti lupa gimana? Oh, sekarang tanda tangan itu kan sudah pakai barcode Pak, TTE kan enak sudah. Enggak, umur 67 ya? 67, ya jangankan yang 67, makanya kita itu harus merubah pola. Artinya pola makan harus diatur Pak, Tigau. Oh, kayak dokter aja, Ya. dokter aja sampai susu. Ya, lari teman-teman kan akeh yang setul karena pola makan itu pagi Pak. Saya kalau waktunya makan Pak, habis sholat maghrib itu biasanya setelah itu saya enggak makan. Sampai subuh enggak. Pak Untung ini Cuma pas kebetulan diundang ini tadi memang belum makan saya. dikasih makan habis Oke, ini. gitu. Kalau dikasih makan. Pak Untung ini agak serius. Kira-kira dengan umur sekian itu masih mampu nggak Pak Untung? Umur sekian itu. Iya, dari 59 tambah 8, Iya. berarti 67 itu masih mampu nggak memimpin rakyat dengan... Insya Allah Pak, itu tergantung dari orangnya dan juga itu tadi Pak saya ngomong, jarene dokter gimana? Saya itu tidak bisa menyembuhkan Pak. Yang bisa menyembuhkan orang sakit itu karena manusianya itu sendiri. Saya itu disuntik nganggo obat, pirang obat. Mari ku pengen mangan daging, mangan maning. Ya padha bae, Pak. Nanti ku kolesterol maning tiku. Luar biasa Pak Untung. Periode ketiga sudah dimasuki. Terus ini Pak Untung kembali lagi ke prestasi. Berarti prestasi yang diraih Desa Sukojati itu nggak murni dari nol nggih Pak Untung nggih. Nggih. Prosesnya tengah berarti nggih. Nggih, tengah-tengah Pak. Tunjukkan dari kabupaten nggih. Nggih. Selama ini yang paling berkesan dari kunjungan sekian ada nggak ratusan orang? Maksudnya ratusan kunjungan selama sampai jabat. Ada Pak. Kira-kira yang paling berkesan kunjungan dari mana itu Pak Untung? Dari Kabupaten Riau. Itu kurang lebih kemarin itu 7 bis Pak yang datang. Dia kan langsung dari Riau langsung ke Bali. Dari Bali naik bis langsung ke Desa Sukojati. Bayangkan 7 bis, kalau satu bis itu isinya 40 kali 7 Pak. Berarti 280. Berkesannya di apa itu Pak Untung? Ya berkesannya kok saya itu kadang-kadang kalau ada tamu mesti nangis saya itu Pak. Nangis Ya, mikiri nangis anggaran karena- yang kurang nangis apa? karena seneng gitu. Oh, bukan anggaran yang kurang ya? Bukan. Tak Bisa pikir begini, anggaran gitu. tamunya kurang. Makanya itu tadi Pak kula ngomong mau kok. Kadung pinter karena pinter napa namine pinter karena sekolah ambil hidayah kula ini Pak. Ini kan sudah hidayah dari Allah, tidak bisa dia. Bentar Pak Untung, sampai Iya. nyebut hidayah itu koyok wali ya sampai. Ya masa teko wali Pak. Jadi kadung Pak Mo saiki ngenten Pak ya contone. Ana lari mondok, ana lari sekolah sampai S1, S2. Kadung memang hidayah Allah belum turun, iran jadi paling kira dadi. Tapi lulusan SMA karena kamu itu semangat kerjamu boleh karena hidayah dari Allah. Contohnya, yes, kaya Desa Sukojati niki Pak. Luar biasa Desa Sukojati. Pak Untung, terus harapannya jenengan selaku Pak Kades
ke depan apa, terus harapannya yang dilakukan oleh Pemkab Kabupaten apa kira-kira harapannya jenengan untuk Desa Sukajati? Ya, harapan saya itu kalau untuk yang sudah ketiga kali ini kan sudah terakhir Pak ya. Okay. Mudah-mudahan untuk yang kedepannya ini barangkali ada yang mencalonkan jadi kepala desa pengganti saya ini, prestasi-prestasi yang dapat diraih oleh Desa Sukajati terutama mewakili Kabupaten Banyuwangi ini supaya dipertahankan. Kalau bisa ya bila perlu ditingkatkan Pak gitu. Jadi untuk mengangkat nama desanya dan juga nama kabupaten. Karena apa? Selama 5 kepala desa sebelum saya itu ya saya ini ndak anu Pak ya. Kok bisa begini desa saya ini, padahal dulu 5 kepala desa itu belum pernah artinya begini. Makanya saya itu sedikit banyak itu saya itu harus membaca syukur. Terus harapannya kepada Pemkab untuk Desa Sukajati apa? Harapan saya kepada Pemkab Kabupaten Banyuwangi mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini selain nanti ada apa itu pesta demokrasi yang akan datang ini, mudah-mudahan kalau memang itu ibu kita jadi bupati lagi supaya dipertahankan Pak. Karena apa? Karena nanti pesta demokrasi ini lain pemimpin kadangkala kebijakan itu lain juga Pak. Mudah-mudahan jangan sampai kebijakan itu harus tetap dipertahankan supaya Banyuwangi tetap meraih menjadi percontohan kabupaten nasional Pak. Ini dari lubuk hati paling dalam apa ada pesan sponsor? Oh enggak ada Pak. Oh, wes. Oke. Terima kasih Pak Untung. Terus mungkin ada pesan-pesan untuk pemuda di Sukajati karena podcast kita itu nanti ditonton orang sedunia Pak Untung. Insya Allah dunia nonton jenengan ini. Jadi gini Pak, pesannya. Untuk kedepannya terutama kepada pemuda-pemudi Desa Sukajati ini, ayolah kita zamannya ini bukan zamannya karena zaman seperti dulu, ini kan zamannya zaman IT, berlomba-lomba bekerja keras supaya anak muda-muda ini sebagai pengganti daripada terutama kepada saya untuk kedepannya ini banyak pesaing anak-anak yang pandai-pandai daripada yang sekarang ini Pak. Nanti lebih tambah tahun ini nanti pasti ada perubahan tentang masalah. Selain IT ini banyak juga Pak nanti gitu. Ini terakhir Pak Untung, paling terakhir. Iya. Setelah selesai dari broadcast ini, keluar dari broadcast ini, barangkali ada yang nawari sampai jadi wakil bupati, kira-kira mau nggak? Ya kayak menutup kemungkinan ya mau juga, tapi mungkin Bupati ini ludruk ke Pak. Oh, Bupati ini ludruk. Ya, jam 3 bubar. Gitu, wakil bupati, bukan bupati. Oh iya Pak, walaupun wakilnya bupati atau bupati ya anu nek ludruk ke Pak. Wakil bupati ini ludruk kok gitu. Ya jangan gitulah, nawi ono sing anu nglamar sampean jadi wakil bupati yang lah kayak kok ndak ada Pak. Ndak ada wes gitu. Nggih Pak Untung, matur nuwun atas kehadirannya. Nggih. Terima kasih kepada Pak Untung. Kami sampaikan kepada penonton sekalian, semoga apa yang disampaikan beliaunya ini menjadi inspirasi teman-teman muda, jadi inspirasi teman-teman kepala desa di Kabupaten Banyuwangi khususnya untuk meraih prestasi yang lebih, kalau bisa melebihi Desa Sukajati. Semoga podcast apa ilmu yang dari Pak Untung ini, yang disampaikan ke Pak Untung ini bisa jadi bahan kita untuk merenung, bahan kita untuk membuat prestasi. Karena dengan Pak Untung yang biasa-biasa saja, yang pendidikannya S Dontong bisa menasional,
itu bisa menjadi cambuk teman-teman kepala desa yang saat ini benar-benar S2, S1 bisa melebihi Pak Untung. Terima kasih, semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua, berkah bagi Kabupaten Banyuwangi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Nggih.